Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengujian black box dengan metode partitioning dan bounty value analysis testing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arden Gunandi, NPM 2359 20 10 10, kelas 6A. Pada pengujian black box kali ini saya menggunakan studi kasus yang berjudul yaitu sistem penghitungan tarif parkir, yang mana sistem parkir otomatis menghitung biaya parkir berdasarkan durasi parkir dalam per jam, aturan tarif, dan ini adalah aturan tarifnya. Mulai dari 0 sampai 24 jam itu invalid atau tidak valid, 0 sampai 1 jam itu gratis, lebih dari 1 sampai 3 jam itu masuk kategori tarif 1, lebih dari 3 jam sampai 3 sampai 6 jam itu tarif 2, dan seterusnya. Nah, di sini interface yang saya gunakan yaitu InfoPandas. Lalu yang pertama itu ada equivalence partitioning. Equivalence partitioning ini berarti membagi input menjadi beberapa partisi atau kelas equivalence, yang dimana semua nilai dalam satu partisi ini diasumsikan menghasilkan perilaku yang sama. Tidak hanya menguji satu nilai perwakilan dari setiap partisi. Nah, di sini terdapat tabel studi kasus equivalent partitioning. Di sini terdapat nomor partisi atau klasifikasi, kategori, dan tarif. Nah, selanjutnya kita masuk ke test case manual atau test case manual equivalent partitioning. Nah, ini bisa kita lihat sendiri, yang mana test case equivalent partitioning ini, partitioning yang manual ini terdapat dia menginput durasi, jam, partisipasi, dan hasil yang diharapkan. Nah, ini bisa kita lihat sendiri ya. Nah, selanjutnya itu ada test case otomatis equivalent partitioning, yang mana ini dijalankan agar kita mengetahui bahwasanya mengetahui status ini menjadi valid atau tidak validnya. Nah, di sini terdapat input jam, test output, aktual output, dan status. Nah, di sini statusnya. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan tahapan yaitu bounty value analysis atau BVA atau testing. Bounty value analysis berfokus pada nilai-nilai di sekitar batas tepi setiap partisi, karena kesalahan program sering terjadi tepat di batas-batas tersebut. Nah, untuk setiap batas ini melakukan atau melalui 3 tahap pengujian. Yang pertama yaitu on boundary, yang mana ini terdapat di atas. Yang kedua yaitu just blow, yang mana satu langkah ini di bawah batas. Selanjutnya itu just above atau satu langkah di atas batas. Nah, di sini ada batas partisinya. Bisa kita lihat ini kategori invite gratis, tarif 1, tarif 2, tarif 3, dan seterusnya. Nah, ini hasil atau tabel dari pengujian di atas itu studi kasus boundary value
boundary value analysis testing atau sistem tarif parkir. Sini terdapat nomor, rentan durasi, kategori, tarif, dan nilai yang diuji. Nah, selanjutnya itu kita melakukan test case manual atau boundary value analysis. Nah, ini bisa kita lihat sendiri posisi batas. Nah, ini hasil dari test case boundary value yang manual. Mana di sini ini menghasilkan input durasi jam, posisi batas, dan hasil yang diharapkan, sama seperti yang di atas tadi tuh ya. Nah, lalu kita coba test case otomatis boundary value analysis. Fungsi sistem tarif parkir sama seperti sebelumnya, yaitu menghitung parkir berdasarkan durasi jam. Durasi harus berupa angka antara 0 sampai 24 jam. Nah, di sini output hasil dari ini tadi, hasil tesnya, hasil test case boundary value analysis testing otomatis. Nah, di sini terdapat nomor, input jam, posisi batas, express output, actual output, dan status. Nah, di sini dapat mengetahui bahwasanya kita itu valid dan tidak validnya di status ini. Nah, di kolom pertama ini kurang dari 1 jam use flow power bound, yang berarti ini inputnya tidak valid. Nah, aktual outputnya ini input tidak valid dan statusnya pas. Ini sesuai dengan itu tadi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan, yang mana metode equivalence versioning ini jumlah test case-nya ini 7 dan fokus pengujiannya satu nilai reception per partisi. Lalu metode boundary value analysisnya ini jumlah test case-nya ini 15, yang mana fokus pengujiannya itu terdapat nilai tepat di batas dan sekitar setiap batas. Equivalent partitioning ini efisiensi untuk memastikan setiap kategori tarif berfungsi dengan benar menggunakan jumlah test case yang minimal. Kalau boundary value analysis ini lebih ke teliti karena menguji titik-titik rawan di sekitar batas setiap kategori, di mana bug yang paling sering terjadi, misalnya apakah durasi tepat waktu dalam 1 jam masuk gratis atau tarif 1. Nah, jadi ini lebih ke pengujian yang paling telitinya, menentukan di mana durasi itu tepat 1 jam masuk gratis atau menentukan tarif 1. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita atau saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.